Tunggu, Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Star Friends, berjumpa kembali dengan saya Kiki PD di channel Star Farm TV, channelnya para petani dan peternak muda Indonesia. Nah Star Friends, di kesempatan kali ini saya akan kembali membahas reptil dari jenis ular. Jadi kemarin habis menangkap lagi atau merescue di sekitaran rumah. Dan ular apakah yang akan saya review kali ini? Tetap saksikan channel ini dan tetap tonton video ini sampai beres. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan di-share ke media sosial. Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman bisa terus update video-video yang kami upload seputar pertanian, peternakan, satwa, agrowisata, dan lain sebagainya. Nah Star Friends, di sebelah saya ini udah ada ular yang akan saya review. Ularnya warnanya hijau, dan ular apakah ini? Sekarang kita ambil dulu ya, karena ini masih agresif, jadi saya mengeluarkannya harus dengan hati-hati. Ini ada dua teman-teman, yang satu dewasa, yang satu baby. Oh, lihat. Nah, ini yang babynya udah mulai keluar. Saya akan mencoba membuatnya nyaman agar dia tenang. Nah, sudah cukup. Tinggal tunggu. Dia menyerang. Masih sangat agresif sekali teman-teman. Dia mencoba menjangkau. Tenang. Lumayan cukup repot untuk ular yang satu ini, karena ini emang masih fresh banget dan masih galak banget. Kalau yang kecil ini udah tenang, ini yang besar beberapa kali menyerang, jadi nggak apa-apa, insya Allah aman. Nah, oke teman-teman, ini kita simpan dulu aja. Nah, kali ini saya akan mereview ular pohon. Jadi ini jenis ular pucuk pohon, atau nama latinnya Ahaetulla prasina. Dia masih posisi menyerang, melihat wajah saya. Sepertinya dia merasa tidak nyaman. Nah teman-teman, ular pucuk ini adalah salah satu ular pohon, dan dia berbisa. Dia berbisa, hanya saja bisanya lemah atau tidak berbahaya bagi manusia teman-teman. Ciri fisik dari ular ini, dia berwarna hijau cerah. Kemudian yang unik dari ular ini, apabila dia merasa tidak nyaman atau merasa terancam, teman-teman bisa lihat sendiri ada warna corak-corak putih dari leher sampai ke tengah-tengah badannya ya, setengah badannya. Nah udah gitu aja. Nah apabila dia sedang merasa terancam, dia akan melingkarkan badannya menyerupai huruf S, artinya dia sedang posisi menyerang. Dan juga dia akan mengembangkan badannya
dan mengeluarkan corak-corak warna putih, teman-teman. Itu artinya dia sedang merasa tidak nyaman atau merasa terancam. Kenapa dia sampai mengeluarkan corak warna putih dan memekarkan badannya? Agar si musuhnya, baik itu predatornya atau manusia, dia merasa takut, seolah-olah dia itu ular yang bertubuh besar, teman-teman. Makanya dia mengembangkan tubuhnya. Beda dengan ular kobra. Apabila ular kobra itu mengembangkan badannya itu ke samping, tetapi ular ini mengembangkan badannya itu ke atas. Jadi seolah-olah dia itu merasa besar dan berani, teman-teman. Nah, itulah salah satu trik atau cara pertahanan dia di alam, seperti itu, teman-teman. Makanan bagi ular pucuk ini sendiri, dia memakan kadal-kadalan, cicak pohon, katak, dan jika ukurannya sudah memungkinkan, dia juga memangsa burung, teman-teman. Makanya ular ini juga salah satu pengendali hama burung, khususnya burung pipit ya. Burung pipit yang biasa mengganggu tanaman padi petani, teman-teman. Nah, untuk bisa ular ini sendiri tadi sudah saya sampaikan. Jadi ular ini berbisa lemah dan tidak berbahaya bagi manusia. Dan dia hanya berbahaya bagi predatornya saja atau mangsanya saja, seperti kadal, cicak pohon, burung, dan hewan-hewan kecil lainnya. Nah, teman-teman, ada satu mitos yang unik dari ular pucuk ini. Jadi di beberapa tempat ada kepercayaan masyarakat bahwa ular pucuk ini mematikan, teman-teman. Jadi mematikannya itu bukan bisanya, tapi moncong dari mulut si ular pucuk ini. Jadi konon apabila kita sedang berada di hutan atau kebun dan ular pucuk ini berada di atas kepala kita, maka mitosnya dia akan mematuk ubun-ubun kepala kita dan sampai tembus ke kepala, teman-teman. Nah, itulah mitos yang beredar, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman. Jadi ular pucuk ini ular yang sama seperti ular-ular lainnya, dia mempertahankan atau menyerang musuhnya itu dengan gigitan, bukan dengan cara mematuk, apalagi sampai masuk ke ubun-ubun kepala manusia, teman-teman. Karena kulit atau tekstur dari kepalanya sendiri memang tidak keras, tetapi seperti ular-ular pada umumnya lembek ya. Adapun tulangnya itu memang ada, cuman tidak terlalu keras, teman-teman. Jadi kesimpulannya tentang mitos yang beredar itu sebenarnya tidak benar. Artinya ular ini tidak menyerang manusia dengan cara mematuk ubun-ubun kepalanya sampai tembus, dan itu menyebabkan kematian konon gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, habitat ular pucuk ini sendiri dia itu bisa ditemukan di hutan-hutan, perkebunan, dan juga di pinggiran-pinggiran sawah gitu, teman-teman, karena dia juga biasa memakan burung-burung pipit ya yang biasa ada di sawah ketika ukurannya sudah memungkinkan. Dan ular pucuk ini juga adalah hewan arboreal, artinya dia menghabiskan waktunya itu di atas pohon, teman-teman. Dan dia aktif di siang hari, pagi dan siang hari. Sementara pada waktu malam hari dia hanya beristirahat di dahan-dahan pohon yang tinggi dan rimbun. Pokoknya dia akan mencari tempat yang aman untuk dia beristirahat, teman-teman. Nah, teman-teman, terkadang masyarakat juga masih bingung membedakan ular hijau yang berbahaya dengan ular hijau yang tidak berbahaya. Nah, yang di tangan saya ini dia ular pucuk pohon, dia yang tidak berbahaya.
Ada satu lagi ular hijau yang berbahaya dan bisa sampai mematikan, itu adalah ular hijau ekor merah, teman-teman. Perbedaannya adalah ular hijau ekor merah itu dia bentuk kepalanya lebih besar dan seperti membentuk segitiga. Kemudian panjang tubuhnya juga dia lebih pendek dari ular pucuk pada umumnya. Dan yang lebih lebih membedakan, jadi dia mempunyai warna merah cerah pada ujung ekornya, teman-teman. Nah, itulah ular hijau ekor merah yang berbahaya. Dan dia termasuk ke dalam ular viper ya, artinya dia mempunyai taring dan artinya dia mempunyai taring besar dan panjang. Itulah ciri ular viper. Tetapi untuk ular pucuk ini dia memiliki taring yang kecil dan juga pendek, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja pemaparan atau review tentang ular pucuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang masih belum bisa mengenali ciri fisik dari ular pucuk pohon ini, teman-teman. Nah, saran saya, apabila teman-teman menemukannya di pekarangan rumah, menemukan ular pucuk ini, alangkah baiknya hanya diusir saja, jangan sampai membunuhnya, karena walau bagaimanapun ular ini juga dia layak untuk hidup dan berproduksi, artinya berkembang biak. Dan ini juga bukan ular yang berbahaya bagi manusia, teman-teman. Dia warnanya sangat cantik sekali, hijau cerah, dan ada corak-corak putihnya ya, karena dia lagi merasa terancam, dan memang karakternya dia seperti ini, teman-teman. Pemarah gitu. Apabila dia mulai merasa terancam, pasti dia langsung mengeluarkan corak putih dan melebarkan badannya, teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Star Friends, karena ular ini bukan ular yang membahayakan, jadi saya merilisnya kembali di perkebunan dan lumayan jauh dari pemukiman warga. Ini dua-duanya akan saya rilis. Yang pertama si kecil dulu. Jauh-jauh ya dari rumah warga. Kemudian si besar. Kalau si besar harus langsung dia langsung lari ini. Sampai jumpa di waktu luang yang akan datang.